Selamat datang di video pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 12 oleh Ibu Bunga SAG. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang panggilan hidup manusia. Pada hakikatnya, manusia diciptakan oleh Allah sesuai rencananya, yakni terjadi karya keselamatan dalam hidupnya. Panggilan Allah terhadap manusia berlangsung terus melalui berbagai peristiwa yang dihadapi manusia itu sendiri. Panggilan itu terjadi melalui berbagai dinamika hidup manusia, baik dari segi pilihan status hidup menikah atau sebagai religius maupun pilihan bidang karir atau karya profesi yang lain. Topik pembahasan kita hari ini adalah panggilan hidup berkeluarga. Tujuan pembelajaran memahami makna panggilan hidup berkeluarga dan senantiasa bersyukur atas rahmat panggilan hidup tersebut dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Tuntunlah kami dalam kegiatan belajar agar dapat memahami makna dan hakikat keluarga. Semoga kami semakin mencintai seluruh anggota keluarga kami sesuai kehendak-Mu. Doa ini kami hantarkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang kita akan memasuki pada inti pembelajaran hari ini. Hidup itu adalah sebuah panggilan, maka berkeluarga atau menikah adalah pilihan atas panggilan hidup kita. Menurut ajaran gereja, keluarga adalah gereja domestik atau gereja rumah tangga, tempat iman, harapan, dan cinta kasih Kristiani ditanam dan dikembangkan pada generasi muda. Selanjutnya, kita akan membahas keluarga sebagai panggilan hidup menurut kitab suci Matius bab 19 ayat 1-6. Kitab suci mengatakan bahwa perkawinan merupakan persekutuan cinta antara pria dan wanita yang secara sadar dan bebas menyerahkan diri beserta segala kemampuannya untuk selamanya. Dalam penyerahan itu, suami istri berusaha makin saling menyempurnakan dan saling membantu. Hanya dalam suasana saling menghormati, saling menerima inilah, dalam keadaan apapun, persekutuan cinta itu akan berkembang hingga tercapai kesatuan hati yang dicita-citakan. Tuhan juga menghendaki kesatuan antara suami dan istri tidak terceraikan, karena perkawinan adalah tanda kesetiaan Allah kepada manusia dan kesetiaan Kristus kepada gerejanya. Jadi perkawinan menjadi tanda kesetiaan Allah kepada setiap orang. Maka dengan menerapkan kasih seperti teladan Kristus, keluarga turut ambil bagian dalam hidup dan misi gereja membangun kerajaan Allah. Berikutnya kita akan menyimak ajaran gereja tentang keluarga. Menurut Gaudium et Spes, keluarga adalah persekutuan antar pribadi yang saling memberi, saling mencintai, saling melengkapi, dan berpengharapan dalam kasih yang tak terbatas. Menurut Familiaris Consortio, pernikahan dan keluarga dibentuk oleh relasi yang bersifat kompleks antar pribadi. Artinya, relasi dalam hidup sebagai suami istri, kebapaan dan keibuan, relasi dengan anak, dan mengutamakan persaudaraan. Melalui relasi-relasi itu, setiap anggota diintegrasikan ke dalam keluarga manusia dan keluarga Allah, yakni gereja. Pada dasarnya, cinta kasih merupakan kekuatan keluarga yang utama, karena tanpa cinta kasih, keluarga tidak akan mengalami atau merasakan suatu kesatuan dan keharmonisan dalam hidup dan tidak berkembang serta tidak dapat menyempurnakan diri sebagai persekutuan pribadi. Dengan memilih panggilan hidup berkeluarga, maka kita akan dihadapkan pada tujuan keluarga Kristiani. Tujuan keluarga Kristiani adalah suami istri dipanggil untuk ikut serta dalam karya penciptaan Allah di dunia. Panggilan istimewa suami istri bahwa pada hakikatnya,
Perkawinan dan cinta kasih suami istri tertujukan pada adanya keturunan serta pendidikannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab seorang suami atau seorang bapak. Yang pertama, suami sebagai kepala keluarga. Tugas suami yang kedua adalah menjadi partner untuk istrinya. Tugas yang ketiga adalah menjadi sosok suami atau ayah yang tak akan tergantikan. Yang artinya, hanya ayahlah yang bisa menjadi ayah untuk anak-anaknya. Jadi tidak bisa digantikan dengan apapun. Maka dari itu, jadilah sosok suami yang bertanggung jawab, yang tak tergantikan untuk anaknya. Berikutnya, kita akan membahas tugas dan tanggung jawab seorang istri atau seorang ibu. Yang pertama, seorang ibu sudah pasti akan menjadi hati dalam keluarga. Oleh karena itu, ibu adalah jantungnya keluarga. Ketika hati ibu bahagia, maka isi seluruh rumah akan tentram dan damai. Tugas istri yang kedua adalah partner untuk suami. Sedangkan tugas istri yang ketiga adalah seorang pendidik yang ulung, yang artinya keberhasilan seorang anak juga berpengaruh dari seorang istri. Setelah mengetahui tugas dan tanggung jawab suami istri, maka kita sekarang akan membahas tentang kewajiban anak terhadap orang tua. Nah, kewajiban anak terhadap orang tua adalah mengasihi orang tua, bersikap dan berperilaku penuh syukur, serta bersikap dan berperilaku hormat kepada orang tua. Selanjutnya, kita juga akan diingatkan untuk senantiasa membina hubungan antara kakak dan adik. Hubungan yang ditumbuh kembangkan adalah kasih persaudaraan, saling membantu, menghargai dan menguatkan satu sama lain, dan juga saling mendidik dan belajar berdamai, menyelesaikan konflik ketika terjadi pertengkaran. Selanjutnya ada cinta kasih dalam keluarga. Cinta adalah kekuatan aktif dalam diri manusia yang dapat menghindarkan gangguan psikis dan dapat menyembuhkan orang yang menderita sakit jiwa. Jadi apabila manusia belajar memberi cinta dan menerima cinta, ia dapat sembuh dari perasaan kesepian dan gangguan emosional. Maka dari itu, suami dan istri merupakan partner yang saling membutuhkan cinta untuk membahagiakan satu sama lain. Bagaimana cara membina cinta dalam keluarga? Nah, cara membina cinta dalam keluarga adalah menjalin hubungan yang mesra sebagai partner yang ingin hidup bersama sampai selama-lamanya. Cara membina cinta dalam keluarga selanjutnya adalah dengan cara menghargai teman hidup atau partner lewat sikap penyerahan diri yang total tanpa perhitungan untung atau rugi. Komunikasi dalam keluarga adalah suatu hal yang tidak boleh terlewatkan, yaitu dengan cara saling mendengarkan dan saling terbuka kepada pasangan. Kejujuran adalah kunci utama yang wajib dilakukan. Tantangan untuk membangun keluarga yang dicita-citakan. Yang pertama, di sana ada perkawinan campur. Perkawinan campur itu bisa terjadi beda gereja dan juga beda agama. Tantangan yang berikutnya adalah tentang keluarga berencana. Kemudian, di sini saya akan menambahkan tantangan untuk membangun keluarga yang dicita-citakan. Yang selanjutnya itu adalah ada ego atau gaya hidup zaman now atau gaya modern, di mana ada perempuan dan laki-laki yang masing-masing dengan keegoisannya. Misalnya, kalau laki-laki sudah banyak uang, maka dia akan berselingkuh dan sebagainya. Nah, ketika perempuan banyak uang, maka dia merasa tidak perlu laki-laki dan tidak perlu lagi menghormati laki-laki tersebut sebagai suami karena dia merasa sombong atas apa yang dia punya. Maka dalam hal ini sangatlah penting bagi suami dan istri untuk bisa menempatkan diri pada posisi dan perannya masing-masing agar keluarga yang dicita-citakan itu bisa terjadi. Keluarga berencana.
Gereja Katolik menganjurkan umatnya melaksanakan program KB dengan cara pantang berkala atau tidak melakukan persetubuhan saat masa subur. Gereja menganjurkan pengaturan kelahiran alamiah jika pasangan suami istri memiliki alasan yang kuat untuk membatasi kelahiran anak, misalnya demi kesehatan dan keselamatan ibu. Pendidikan dan pertumbuhan anak, serta kasih sayang orang tua kepada anak terjamin karena jarak kelahiran anak dalam keluarga. Metode KB yang dilarang adalah abortus provocatus atau pengguguran dengan sengaja. Sekian pembahasan materi kita hari ini, kita akhiri dengan doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan dan bimbingan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami pembelajaran tentang panggilan berkeluarga. Semoga melalui pelajaran ini kami makin mengasihi kedua orang tua dan sanak saudara dalam keluarga kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.